Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar bab 1 dari buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Judulnya unik nih, Menukar Laba-Laba dengan Permen. Kita bakal gali langsung dari kutipan-kutipan kunci di buku ini ya. Siap. Misi kita, memahami gagasan inti bab ini. Jadi gimana solusi-solusi yang udah teruji oleh alam, ada istilahnya biomimikri gitu ya, bisa jadi kunci buat inovasi manusia yang lebih cerdas. Betul sekali. Dan buat pembuka, ada cerita seru nih soal gimana ngamati burung, malah bisa mencahin masalah bising di kereta super cepat Jepang, Shinkansen. Anda mungkin pernah dengar sekilas. Iya, kisah Shinkansen itu memang contoh klasik banget ya dan sering dipakai buat ilustrasi biomimikri. Ini langsung kena ke inti argumen bukunya. Gimana tuh intinya? Jadi, kita ini kan manusia, seringnya fokus ke ide revolusi. Inovasi yang gede-gedean, serba baru, tapi seringnya mahal dan ya resikonya tinggi. Padahal buku ini ngajak kita lihat ke arah evolusi. Evolusi. Maksudnya? Maksudnya, solusi yang mungkin lebih efektif, lebih efisien, dan udah teruji, itu seringkali udah ada kok di sekitar kita. Hasil dari penyempurnaan alam selama jutaan tahun, gitu loh. Wah, menarik. Ini nyambung banget sama yang ditulis Rory Sutherland di kata pengantar buku ini ya. Soal bias kognitif kita, bias retrospeksi itu. Betul, bias retrospeksi. Kecenderungan kita ngelihat kesuksesan, apapun itu, produk, bisnis, penemuan, kayak hasil rencana jenius yang mulus dari awal. Padahal ada gagalnya, ada salah jalannya, gitu ya. Nah itu dia, kita sering lupa peran pentingnya kegagalan, jalan buntu, proses coba-coba ala evolusi yang sebenarnya terjadi di baliknya. Kayak analogi naik gunung itu ya. Persis. Kata Sutherland, kalau orang udah sampai puncak, jalur yang benar itu tiba-tiba kelihatan jelas banget dari atas. Kita jadi lupa semua jalur salah yang pernah dicoba, pendaki lain yang gagal, bahkan si pemenang sendiri kan pasti pernah salah langkah juga sebelum nemu jalur pas. Jadi semua eksperimen gagal itu seolah hilang gitu aja. Iya, seolah kehapus dari cerita. Suksesnya jadi cuma gara-gara desain berlian yang kayaknya udah ada dari awal. Padahal inti evolusi, ya di alam atau di inovasi kita, itu kan kumpulan jutaan kegagalan kecil dan adaptasi sebelum sukses muncul. Nah, bias ini bikin kita jadi kurang menghargai solusi adaptif. Maunya lompatan revolusioner terus. Oke, paham. Mari kita langsung aja deh ke bab 1. Menukar laba-laba dengan permen. Tema utamanya ini kayaknya nantang cara pikir biasa soal inovasi ya. Banget. Intinya, inovasi paling efektif itu nggak harus selalu dari sesuatu yang 100% baru. Seringkali, adaptasi solusi yang udah ada, apalagi yang udah disempurnain alam lewat seleksi alam, itu malah bisa jadi jalan yang lebih pintar. Ini dia, inti pendekatan evolusioner versus revolusioner yang jadi dasar buku ini. Dan disinilah konsep kunci bab 1 dikenalin, biomimikri. Secara harfiah kan, bio itu hidup, mimikri itu meniru. Tapi bukan sekedar niru bentuknya aja kan? Tepat, bukan cuma niru bentuk, tapi lebih ke memahami prinsipnya, strateginya. Gimana sih makhluk hidup itu ngatasin tantangan di lingkungannya? Nah, prinsip itu yang kita ambil buat mecahin masalah kita, masalah manusia. Oh gitu. Kayak kata arsitek biomimikri Michael Pollan di buku ini, biomimikri bantu kita keluar dari kerangka acuan normal kita. Ini semacam alat buat jalan pintas inovasi. Kita belajar dari perpustakaan solusi alam yang udah teruji 38 miliar tahun loh. Gila, lama banget ya prosesnya. Makanya, setiap spesies yang masih ada sekarang itu kan bisa dibilang mahakarya adaptasi. Mereka itu juara bertahan dalam menghadapi macam-macam tantangan. Efisiensi energi, material kuat, aerodinamika, wah macam-macam deh. Oke. Contoh paling jelas yang dibahas di bab ini kan tadi si kereta peluru Shinkansen seri 500 itu ya? Dari West Japan Railway. Tantangannya waktu itu apa sih? Bukan kecepatan kan? Bukan soal kecepatannya. Kereta eksperimen mereka sebenarnya udah bisa ngebut banget. Masalah utamanya justru kebisingan. Pas kereta ini melaju di atas 300 km per jam, wah bisingnya itu lewat batas standar lingkungan Jepang yang ketat banget. Apalagi di area padat penduduk. Oke, kebisingan. Sumbernya dari mana aja tuh? Nah, tim insinyur nemuin 2 sumber utama nih. Pertama, pantograf. Itu loh struktur kayak lengan di atap kereta yang nyentuh kabel listrik di atas buat ambil daya. Oh iya. Pas kecepatan tinggi banget, gesekan pantograf sama udara itu bikin suara siulan atau desisan keras banget. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua ini lebih dramatis. Namanya tunnel boom, ledakan terowongan.
Bayangin aja kereta ngebut masuk terowongan, udara di depannya itu nggak sempat minggir gitu. Jadi kayak ketekan gitu udaranya. Iya, terkompresi cepet banget, jadi gelombang tekanan tinggi. Nah, gelombang ini nyebar keluar dari ujung terowongan. Suaranya kayak ledakan sonik. Bisa kedengeran sampai 400 meter jauhnya. Kayak suara tembakan meriam. Wah, ngeri juga ya. Pasti susah banget ngatasinnya ya. Susah banget karena hukum fisikanya nggak linier. Gaya hambat udara sama tekanan itu naiknya eksponensial sama kecepatan. Kecepatan naik dikit aja, gaya atau tekanannya bisa naik pangkat 3. Ini masalah rekayasa aerodinamika yang pelik banget. Nah, ini dia deh bagian yang paling seru. Solusi buat masalah rekayasa super canggih ini ternyata nggak datang dari simulasi komputer canggih atau material baru. Tapi dari hobi sederhana seorang insinyur, ini nunjukin banget kekuatan perspektif lintas disiplin. Namanya Eiji Nakatsu, dia manajer umum pengembangan teknis proyek Shinkansen seri 500 itu. Hobinya apa emang? Dia itu pengamat burung, birder, yang tekun banget. Nah, dari hobinya ngamatin perilaku dan adaptasi burung di alam liar, dia dapat sudut pandang unik. Pas timnya udah mentok nih soal bising dan tekanan udara, Panakatsu ini mulai mikir. Mikir gimana? Gimana ya caranya alam, khususnya burung, ngatasin masalah mirip-mirip gini? Soal kecepatan, hambatan udara, kebisingan. Pertanyaan ini yang buka pintu ke inspirasi dari dunia burung. Burung apa aja tuh yang ngasih pencerahan? Yang paling terkenal dan paling ngaruh itu dari burung raja udang, kingfisher. Panakatsu ini kagum sama kemampuan burung kecil ini nyelam dari udara ke air 2 medium beda kerapatan buat nangkep ikan. Tapi nyelemnya itu... Nyaris tanpa percikan ya? Betul, percikan airnya minimal banget. Artinya, hambatannya pas nembus permukaan air juga minimal. Kuncinya ada di bentuk paruhnya yang khas banget. Bentuknya gimana emang? Panjang, ramping, ujungnya tajam, terus diameternya nambahnya halus banget ke arah pangkal. Dan lagi, kalau dilihat penampang melintangnya, itu bukan bulat, tapi kayak bentuk berlian pipih. Nah, geometri ini yang bikin paruhnya bisa motong permukaan air dengan turbulensi dan hambatan paling rendah. Keren banget. Terus gimana prinsip paruh itu diterapin ke kereta segede gaban? Nah, timnya Panakatsu mikir, kalau bentuk paruh ini bisa ngurangin hambatan dan tekanan pas masuk air, mungkin prinsip yang sama bisa dong buat ngurangin tekanan udara pas kereta masuk terowongan. Masuk akal sih. Terus mereka desain ulang deh hidung Shinkansen seri 500 niru bentuk paruh raja udang. Terutama profil perubahan diameter yang gradual sama penampang melintangnya itu. Buat ngetesnya, sebelum bikin skala penuh, mereka bikin eksperimen unik. Eksperimen gimana? Mereka nembakin macam-macam bentuk peluru yang mewakili desain hidung kereta ke pipa sempit. Terus diukur gelombang tekanan di ujung pipa. Hasilnya, beneran, bentuk yang niru paruh raja udang itu ngasilin gelombang tekanan jauh lebih rendah dibanding bentuk hidung konvensional. Wah, terbukti berarti ya. Jadi masalah tunnel boom beres nih gara-gara niru paruh burung. Terus yang masalah bising dari pantograf tadi gimana? Ada inspirasi dari burung lain lagi? Ada juga. Buat bising pantograf, sumbernya bilang Panakatsu terinspirasi dari burung hantu, owl. Oh, burung hantu kan terbangnya senyap banget ya? Nah, itu dia. Predator malam yang terbangnya nyaris tanpa suara, jadi mangsanya nggak sadar. Rahasianya itu ada di struktur mikro bulu sayapnya. Terutama di pinggir depan, ada gerigi kecil kayak sisir. Fungsinya apa tuh, gerigi? Fungsinya mecah aliran udara gede jadi aliran-aliran mikro yang lebih kecil dan acak. Jadi suara aerodinamis kepakan sayapnya itu keredam banget. Walaupun detail gimana prinsip ini diterapin ke pantograf Shinkansen, nggak sedetail cerita Raja Udang ya. Tapi kelihatan Panakatsu ini ngelihat spesies beda sebagai spesialis buat masalah beda. Jadi, masalah tekanan pakai Raja Udang, masalah suara pakai burung hantu. Keren! Betul, dia cari ahli terbang senyap di alam buat masalah kebisingan pantograf. Menarik banget ya, satu proyek bisa comot inspirasi dari beberapa konsultan alam sekaligus. Ada lagi nggak? Sumbernya juga nyebut penguin Adelie, tapi ini kayaknya lebih ke inspirasi umum soal efisiensi aerodinamika aja sih. Bentuk tubuh penguin kan mulus banget ya, streamline, hasil adaptasi buat gerak cepat dan efisien di air. Ini ngasih pelajaran gimana caranya ngurangin hambatan atau drag secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang mereka nggak cuma niru satu fitur, tapi pakai pola pikir biomimetik gitu ya. Ngelihat alam kayak katalog solusi.
Persis, buat masalah tekanan, raja udang, kebisingan, burung antu, dan hambatan umum, penguin. Hasil akhirnya gimana? Sukses nggak tuh nyontek dari alam? Sukses banget, desain hidung baru yang niru raja udang itu nggak cuma ngurangin tunnel boom sampai lolos standar bising Jepang, tapi ternyata juga ngurangin hambatan udara total sampai 30%. Terus efisiensi energinya naik 15% dibanding desain lama. Sambil keretanya bisa jalan lebih cepat sekitar 320 km per jam. Wah, malah dapat bonus ya. Iya, ini nunjukin kalau solusi alam itu seringnya multifungsi dan optimal. Modifikasi pantograf yang niru burung antu juga berhasil ngeredam bisingnya, jadi kisah Shinkansen ini bukti nyata banget gimana ngelihat ke alam bisa mecahin masalah rekayasa manusia yang rumit dengan cara yang elegan dan efisien. Jadi, ini ngebawa kita ke pertanyaan lebih gede. Kenapa sih pendekatan biomimikri ini penting banget? Apa implikasi luasnya dari cerita Shinkansen ini? Biomimikri itu, ya kayak kasus Shinkansen ini, nawarin cara pikir yang beda banget soal inovasi. Buku ini nyebutnya sebagai alat buat evolusi konvergen yang disengaja dan sadar. Coba kita beda dikit ya. Oke, evolusi konvergen. Kalau di alam, evolusi konvergen itu terjadi pas spesies yang nggak ada hubungan dekat, secara mandiri ngembangin fitur atau solusi mirip karena ngadepin tekanan lingkungan yang sama. Contoh klasiknya, bentuk tubuh streamline hiu, ikan, lumba-lumba, mamalia laut, sama Ichthyosaurus, reptil laut purba. Beda jenis, tapi bentuknya mirip buat gerak cepat di air. Mereka konvergen ke solusi aerodinamis yang efisien. Nah, dengan biomimikri, Ika, manusia, bisa melakukan proses konvergensi ini secara sengaja dan sadar. Nggak perlu nunggu mutasi acak dalam desain kita atau buang waktu dan sumber daya gede buat bikin solusi dari nol. Kita bisa proaktif cari, masalah gue apa sih? Makhluk apa di alam yang udah berhasil ngatasin masalah mirip? Prinsip di balik solusinya apa? wah, berarti ini bisa jadi akselerator inovasi yang luar biasa dong. Proses yang di alam butuh jutaan tahun, bisa kita pinjam hasilnya dalam waktu singkat. Tepat sekali. Alam itu udah ngelakuin R&D miliaran tahun. Setiap makhluk hidup itu hasil pengujian dan penyempurnaan panjang. Mereka itu kayak perpustakaan solusi desain yang udah terbukti berhasil. Biomimikri ngasih kita kartu akses ke perpustakaan raksasa ini. Jadi bisa lompatin tahap trial and error yang mahal ya. Iya, kita bisa belajar dari desainer paling pengalaman di planet ini, evolusi itu sendiri. Pendekatan ini bisa banget percepat siklus inovasi kita. Dari ribuan tahun di alam jadi mungkin hitungan bulan atau tahun aja dalam pengembangan teknologi manusia. Terus, gimana kita bisa terapin pola pikir ini di konteks yang lebih luas? Buat Anda, pendengar kami, apa pelajarannya buat tantangan sehari-hari? Prinsip dasarnya sih universal banget ya. Mungkin Anda nggak lagi ngerancang kereta atau pesawat, tapi tantangan di kerjaan, bisnis, atau bahkan hidup sehari-hari itu sering ada analoginya di alam atau bidang lain loh. Contohnya gimana? Misalnya, gimana bikin perekat kuat tapi gampang dilepas? Alam udah punya, kaki cicak, atau biji burdok yang jadi inspirasi Velcro. Oh iya, Velcro. Atau gimana ngerancang bangunan biar sejuk alami di iklim panas? Coba ya lihat gundukan sarang rayap, sistem ventilasinya canggih banget. Atau gimana ngelola aliran sumber daya di sistem yang kompleks biar efisien? Lihat aja jaringan miselium jamur di hutan. Jadi, intinya kita ubah cara pandang pas hadapi masalah ya. Bukan langsung nanya, gimana bikin solusi baru? Tapi mungkin tanya dulu, di mana ya solusi buat masalah ini udah ada? Atau siapa atau apa sih yang udah berhasil ngatasin tantangan mirip ini, gitu kan? bener juga. Pola pikir ini dorong kita buat lihat keluar kotak kita. Keluar dari disiplin ilmu atau industri kita sendiri. Solusi pemasaran mungkin terinspirasi cara bunga narik penyerbuk. Solusi manajemen tim mungkin dari koloni semut atau lebah. Kuncinya di abstraksi. Abstraksi gimana maksudnya? Kita identifikasi fungsi inti yang mau dicapai, atau masalah inti yang mau dipecahin. Terus cari deh gimana fungsi itu dilakuin, atau masalah itu dipecahin di tempat lain, terutama di alam. Nah, ini sejalan banget sama poin-poin ringkasan di akhir bab 1 ya. Pertama, solusi yang lebih baik itu sering udah ada di luar sana, terutama di alam. Tinggal kita temuin dan pahami aja. Betul. Kedua,
Adaptasi sadar dari solusi yang udah teruji evolusi ini bisa jadi katalis buat percepat inovasi kita. Iya, akselerator. Dan ketiga, justru keragaman solusi dari spesies beda, kayak burung hantu yang fokus senyap, raja udang yang fokus nembus medium, itu bisa jadi sumber inovasi terobosan kalau kita jeli lihat relevansinya. Tepat sekali. Keragaman alam itu sumber inspirasi nggak ada habisnya, asal kita tahu cara bertanya dan mengamatinya. Wah, ini perspektif yang kuat banget ya. Bisa ngubah cara kita hadapi inovasi dan masalah. Jadi, kalau dirangkum singkat nih, dari bab 1, menukar laba-laba dengan permen, kita udah lihat kekuatan luar biasa biomimikri. Belajar dan niru strategi sukses evolusi alam sebagai mesin inovasi. Contohnya ya Shinkansen tadi. Iya. Kisah Shinkansen yang ambil inspirasi dari Raja Udang buat tunnel boom, burung hantu buat bising pantograf, penguin buat aerodinamika. Jadi bukti nyata gimana alam bisa kasih solusi elegan buat tantangan rekayasa paling rumit sekalipun. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup yang menarik nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Bab 1 ini kan fokusnya ke solusi biologis dari alam ya, tapi kerangka pikir evolusioner di buku ini nggak berhenti di situ aja. Oh, ada lanjutannya. Ideas itu bakal ngeksplorasi gimana kita bisa pakai kacamata evolusi yang sama buat nemuin dan adaptasi solusi teknis yang juga udah berevolusi sepanjang sejarah teknologi. Misalnya lewat metode kayak TRIS yang lihat pola penemuan berulang di berbagai industri. Selain solusi teknis, Bahkan solusi psikologis yang udah tertanam di diri kita sebagai manusia lewat evolusi perilaku dan kognisi ribuan tahun. wah menarik banget. Jadi pertanyaan provokatif buat Anda pikirkan, Gini, kalau dunia biologi dengan R&D 3,8 miliar tahunnya bisa kasih inspirasi buat kereta super cepat yang lebih senyap dan efisien, coba bayangin potensi yang belum kegali kalau kita mulai sistematis terapin pola pikir cari solusi, terbukti dan berevolusi ini ke area lain. maksudnya? Ya, solusi teruji waktu apalagi yang mungkin udah ada di sekitar kita, tersembunyi di sejarah teknologi yang terlupa, di praktik bisnis industri lain, atau bahkan di bias dan holistik psikologis kita sendiri yang cuma nunggu buat ditemuin lagi, dipahami prinsipnya, terus diadaptasi secara kreatif buat jawab tantangan kompleks zaman sekarang. Sebuah pertanyaan besar yang membuka banyak sekali kemungkinan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.